Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di bagian timur laut. Secara geografis, kondisi daerah yang memiliki 17 kecamatan itu merupakan daerah pegunungan yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang. Sekitar 63,94% dari wilayah Alor merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 40 derajat. Terhimpit di antara rimbunnya gugusan pulau di ujung timur Flores, Alor adalah lokasi impian penyelam dan petualang berbagai negara. Alor bahkan dieluk-elukan sebanding dengan keindahan taman bawah laut di Karibia. Namun, hal-hal menarik tentang Alor tak hanya itu. Berikut beberapa fakta Pulau Alor yang harus sobat ketahui. 1. Negeri Seribu Moko. Salah satu keunikan yang dapat Anda jumpai di Alor adalah ditemukannya banyak moko. Benda itu adalah salah satu peninggalan budaya prasejarah Dongson di Vietnam Utara. Memiliki julukan Negeri Seribu Moko di Alor, tidaklah mengherankan karena memang moko telah berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Masyarakat Alor menyebut moko sebagai sebutan untuk nekara perunggu. Umumnya bentuk moko di Alor tergolong nekara tipe pejeng dengan bentuk dasar lonjong seperti gendang berbagai ukuran. Moko berdiameter 40-60 cm dan tingginya 80-100 cm, memiliki 4 tali yang berfungsi sebagai pegangan. Terdapat pola hias yang beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan saksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor, yaitu jumlah dan jenis moko tertentu yang dimiliki dapat menunjukkan status sosial seseorang. Sementara pada zaman dulu, moko sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya, penguasa membuat sistem baru yang membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Moko juga digunakan sebagai gendam untuk mengiringi tarian adat. Biasanya alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Alor, moko digunakan sebagai alat pembayaran belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. 2. Keindahan pantai di Alor. Alor dikenal dengan pulau berbentuk burung dengan wisata pantai yang sangat indah. Salah satunya Pantai Lingal, yang terletak di sisi barat daya Pulau Alor. Tepatnya di Kampung Lingal, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya atau sekitar 150 km dari pusat kota Kalabahi. Dengan hamparan pesisir sekitar 500 meter, pantai ini memiliki pemandangan kontras ketika pasir putih bertemu dengan birunya air laut. Eksotismenya juga terdapat pada perbukitan hijau di belakangnya. Ada pula Pantai Batu Putih yang terletak di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini merupakan salah satu pantai kebanggaan warga Alor. Tak heran jika pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik di hari libur maupun hari biasa. Dinamakan Pantai Batu Putih karena banyak dikelilingi oleh tebing-tebing batu berwarna putih. Di sini pengunjung bisa memanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah. Selain menikmati keindahan alam, pantai ini kerap digunakan sebagai tempat foto prewedding. 3. Upacara adat ala Balu. Merupakan upacara syukuran setelah panen kebun atau ladang yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bampalalo, Kecamatan Alor Barat Laut. Upacara ini menyimbolkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur dan sesama. Upacara tersebut biasanya diadakan pada Juni atau Juli dalam setiap tahun. Upacara ini mengandung nilai-nilai kehidupan yang masih tetap dijunjung oleh masyarakat setempat, yakni mensyukuri nikmat rezeki hasil panen padi yang diberikan Tuhan pada masyarakat. Selain itu, untuk mengingat dan mengenang kembali jasa-jasa para leluhur yang telah meninggal dunia, dan memupuk dan meningkatkan rasa solidaritas sesama manusia sejak dari leluhur nenek moyang. 4. Kaya akan bahasa daerah. Keunikan lain dari kabupaten yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste ini memiliki 42 bahasa daerah, 12 diantaranya logat atau dialeknya yang hampir sama. Setiap kampung atau desa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu desa, setiap dusunnya pun beda bahasa. Perbedaan bahasa itu, lantaran topografi dan geografi di wilayahnya adalah pegunungan dan lembah. Antara satu desa dengan desa lainnya dibatasi oleh gunung, sehingga masing-masing warganya menggunakan bahasanya sendiri. 5. Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Al-Quran tertua di Asia Tenggara ternyata tersimpan di tanah air. Al-Quran ini milik Kesultanan Ternate dan berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Kitab suci agama Islam dari kulit kayu tersebut berusia ratusan tahun dan berisikan ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz dengan pembungkus berupa kotak kayu, tersimpan di rumah Nurdin Gogo yang tak lain adalah turunan dari Sultan Hyang Gogo asal Ternate, Maluku. Al-Quran ini dibawa ke Alor Besar pada 1519 Masehi oleh Hyang Gogo yang merantau bersama 4 saudaranya dengan misi menyebarkan Islam hingga ke Alor. Kitab suci ini dibawa pada masa Kesultanan Babullah V dengan menggunakan perahu layar yang menurut riwayat bernama Tumanina, yang berarti, singgah sebentar. 6. Popcorn khas Alor. Selain memiliki alam yang menawan, Alor juga mempunyai makanan khas lokal. Salah satu yang harus dicicipi saat berkunjung ke Alor adalah jagung titi. Bisa dibilang inilah popcorn khas Nusa Tenggara Timur. Cara pembuatannya dimulai dengan menyangrai jagung kemudian dipipihkan. Rasanya sangat mirip popcorn, tapi bentuknya seperti emping. Jagung titi biasa cocok dijadikan cemilan untuk menemani minum kopi atau teh. Tak hanya itu, adapun kue rambut, nama kue tersebut mewakili bentuk kue yang berserabut halus layaknya rambut, yang kemudian dibentuk menjadi bentuk segitiga. Kue rambut terbuat dari tepung singkong dan campuran gula lontar, sehingga rasanya sangat khas. Itulah sedikit fakta Kabupaten Alor. Komen di bawah jika ada fakta lain tentang Alor, agar kita sama-sama belajar. Dan akhir kata, Mimin pamit undur diri, dan sampai jumpa di fakta selanjutnya.